Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 Manajemen Investasi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil akan menyampaikan materi tentang resiko investasi. Lebih tepatnya mengenai penghindaran resiko dalam berinvestasi. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yakni Aida, Hesti Romadonia, Lintang Ayu Cahyaning Tias, Muhammad Jafri Rizal, dan tentunya saya sendiri, Sabrina Khairun Nisa. Referensi jurnal kami berjudul Analisis Penghindaran Resiko pada Keputusan Investasi di Pasar Modal Indonesia yang disusun oleh Tazkia Sakinah, Budi Purwanto, dan Wita Juwita Ermawati dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Adapun pokok bahasan pada materi ini antara lain pendahuluan, metode penelitian, hasil, kesimpulan, beserta saran. Pendahuluan. Keputusan investasi dalam pasar modal memiliki tingkat resiko tertentu. Peningkatan nilai yang dihasilkan dari berinvestasi menjadi tujuan investor untuk menanamkan asetnya pada pasar modal. Namun, investasi tersebut tidak menjamin adanya keuntungan. Secara teori, tingkat pengembalian atas investasi atau biasa disebut return yang tinggi memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga terjadi korelasi positif antara pengembalian dan risiko. Pengambilan keputusan pada pasar modal tidak selalu rasional. Hal ini dikarenakan keterlibatan emosi investor yang digambarkan melalui perilaku keuangan. Pengambilan keputusan investor berdasarkan perilaku keuangan diasumsikan bersifat loss aversion yang terdapat dalam teori prospek, di mana perilaku penghindaran risiko terjadi ketika pasar tengah berada pada situasi menguntungkan. Namun, investor oleh karena perilaku tersebut justru menghadapi kendala untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku penghindaran risiko yang membatasi pengambilan keputusan investasi pada investor saham Indonesia, serta terfokus pada perilaku investor individu saham di pasar modal Indonesia dengan keputusan investasi yang digambarkan dengan menahan atau menjual saham sehingga memperoleh nilai return yang digunakan dalam analisis. Pengumpulan data primer diperoleh dari transaksi investor individu di BEI atau Bursa Efek Indonesia dan data sekunder berupa data saham harian. Identifikasi penghindaran risiko dilakukan dengan metode regresi non-linear, serta pengukuran hambatan psikologis dilakukan melalui independent sample t-test dengan mengukur perbedaan pengembalian aktual dan pengembalian yang diharapkan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa investor pasar modal di Indonesia memiliki perilaku risk averse atau menghindari resiko pada kondisi untung, dan risk seeker toleran terhadap resiko pada kondisi rugi.
Perilaku risk averse dapat mengurangi produktivitas investasi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Hesti Romadonia. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari investor saham individu pasar modal Indonesia, diperoleh dari penyebaran secara langsung dan melalui formulir online. Sekunder yang digunakan berupa harga saham harian dan literatur lain yang relevan dari instansi yang berkaitan. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability sampling dengan teknik convenient sampling. Teknik convenient sampling merupakan teknik yang paling mudah dalam penarikan sampel dengan menarik siapa saja memenuhi karakteristik responden pada suatu observasi. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Tentukan menggunakan teori Finn dengan tingkat toleransi 10% jumlah sampel yang dan minimum 30 responden. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi nonlinear dan analisis beda dua grup. Analisis regresi nonlinear digunakan untuk menunjukkan fenomena loss aversion yang dipostulatkan dalam teori prospek melalui fungsi nilai S1. Lalu dilakukan analisis regresi nonlinear, diperlukan perhitungan return aktual saham investor yang dihitung menggunakan data harian dengan basis harga kepemilikan saham periode sebelumnya. Return basis aktiva bersih dan basis harga pembelian saham, return basis beli. Hasil dari return akan klasifikasikan ke dalam fungsi nilai keuntungan dan kerugian dengan persamaan berikut. UX sama dengan XA X lebih dari sama dengan 0. Y min X min B X sama dengan kurang dari 0. Nilai ini menjelaskan fungsi nilai keuntungan yang digambarkan dengan kurva cekung dan fungsi nilai kerugian yang digambarkan kurva cembung. Kondisi yang lebih curam dari keuntungan gambar nomor 2. Gambar nomor 1. Net pembelian saham investor domestik tahun 2014, harga saham 5.226,95, pembelian domestik sebesar min 42,6. Pada tahun 2015, harga saham 4.593,1, harga domestik sebesar 22,6. Pada tahun 2016, harga saham 5.296,71, pembelian domestik sebesar minus 16,2.
pada tahun 2017. Harga saham 6.355,65. Pembelian domestik sebesar 39,9. Pada tahun 2018, harga saham sebesar 6.194,5. Pembelian domestik sebesar 50,7. 2. Fungsi nilai prospek teori. Fungsi nilai keuntungan. Pada gambar ini digambarkan kurva cekung. Nilai kerugian pada gambar ini digambarkan pada kurva yang cembung dengan kondisi yang curam dari keuntungan. Pada tahun 2019, harga saham 6.329,31. Pembelian domestik minus 49,2. Analisis beda dua kelompok menggunakan independent sample t-test. Menurut Pallen, independent sample t-test merupakan uji parametrik yang menggunakan dua kelompok atau dua set data yang tidak saling berpasangan untuk menemukan dampak perbedaan model yang diterapkan dalam suatu gugus data. Pada pengujian ini, dua kelompok data yang dilihat perbedaan variasinya yaitu return aktual investor yang sudah terjadi dan expected return atau return yang masih menjadi nilai harapan yang terjadi pada periode mendatang. Ada kondisi pasar yang berbeda yaitu kondisi rugi dan untung. Investor akan mengalami ketidakpastian dalam menentukan keputusannya karena bergantung pada risiko yang dihasilkan dari masing-masing kondisi. Nah, jadi penelitian ini membentuk kerangka pemikiran yang diawali dengan keputusan investasi yang digambarkan dengan menahan atau menjual saham sehingga memperoleh nilai return. Perolehan return yang dilakukan akan dianalisis menghasilkan perilaku pelaku saham berupa risiko dan risk averse. Kedua risiko yang terbentuk dihipotesiskan akan memiliki fenomena loss aversion dalam teori prospek. Penghindaran risiko berdasarkan hasil teori prospek mengindikasikan hambatan psikologis pada pelaku saham. Nah, keputusan investasi saham ini didasarkan pada transaksi atau perdagangan saham berupa penjualan, pembelian, atau menahan saham. Pada kondisi pasar yang berbeda yaitu kondisi rugi dan untung. Investor akan mengalami ketidakpastian dalam menentukan keputusannya karena bergantung pada risiko yang dihasilkan dari masing-masing kondisi. Jadi investor ini mengalokasikan aset tertentu dengan harapan mendapatkan manfaat yang dirasakan pada waktu yang akan datang. Nah, dampak dari utilitas dari kerugian ini lebih besar dari keuntungan dengan ukuran nilai yang sama atau disebut loss aversion. Nah, jadi di sini penjelasannya seorang investor itu menghindari risiko pada kondisi untung dengan menjual saham. Nah, kalau sedangkan kondisi rugi, perilaku investor ini akan menahan risiko dengan cara menahan penjualan saham sehingga ia bersedia untuk menanggung risikonya di kemudian hari. Nah, kalau jadi investor ini kalau punya perilaku penghindaran risiko yang tinggi akan memiliki proporsi aset berisiko yang lebih rendah. Dan ini berpotensi untuk mengabaikan peluang mendapatkan return yang lebih tinggi. Investasi yang produktif mengambil tingkat risiko yang tinggi sehingga menunjukkan hasil terdapat korelasi yang negatif antara
penghindaran risiko dengan produktivitas investasi. Hasil. Sebelum kita menjelaskan yang di PPT, saya memberikan teori gambaran awal dulu. Nah, jadi pengukuran loss aversion ini dalam menggambarkan perilaku keuangan investor individu di Indonesia dilakukan pengujian fungsi nilai keuntungan dan kerugian atau pengujian hypothetical value function disajikan melalui analisis regresi non-linear dengan return aktual pada sumbu X dan return value pada sumbu Y. Mari kita lihat penjelasan di PPT ini. Jumlah responden yang dikumpulkan sebanyak 102 investor individu didapatkan sebanyak 536 data transaksi saham yang dilakukan minimal 1 tahun terakhir. Hasil transaksi tersebut dilakukan cleaning data sehingga menghasilkan 482 data transaksi yang terpakai untuk dimasukkan ke dalam pengujian karena kurangnya informasi untuk menentukan nilai pengembalian aktual. Dari hasil cleaning data tersebut terdiri dari 206 data penjualan saham dan 276 data saham yang ditahan serta jumlah data nilai untung dan nilai rugi dari hasil pengembalian. Return berdasarkan aktiva bersih ini mendapatkan data bernilai positif sebanyak 230 transaksi dan 252 data transaksi yang bernilai negatif. Nah, jika berdasarkan pembelian ini terdapat 235 transaksi bernilai positif dan 247 transaksi bernilai negatif. Untuk menguji hipotesis 1 dan 2, fungsi nilai teori prospek diasumsikan memiliki nilai A dan B kurang dari 1 dan sama besar. Berdasarkan pengujian regresi non-linear menghasilkan nilai A dan B sebesar 0,9% dengan return basis pembelian serta nilai A dan B sebesar 0. 85 dengan return basis aktiva bersih. Nilai yang dihasilkan memiliki nilai kurang dari 1 dan mendekati nilai estimasi Dwasky dan Kahneman yaitu sebesar 0,88. Kemudian hasil penelitian Arkes et al. Dengan nilai 0,84 pada negara Amerika dan 0,93 pada negara Asia, serta Fauzia yang memperoleh nilai 0,7 pada investor pemula Indonesia. Jadi, nilai A kurang dari 1 menunjukkan bahwa kurva dalam kondisi untung berbentuk cekung yang mendedikasikan investor pasar modal Indonesia memiliki perilaku penghindaran risiko atau risk averse ketika memperoleh keuntungan pada return. Begitu pula nilai B yang menghasilkan nilai kurang dari 1 bahwa adanya perilaku menahan risiko atau risk-taker saat return dalam kondisi rugi dan menggambarkan kurva cembung. Hasil tersebut telah sesuai dengan teori prospek yaitu berbentuk cekung saat kondisi gain dan cembung untuk kondisi loss. Parameter fungsi nilai ini dihasilkan dari regresi non-linear. Jadi di sini responden yang terdiri beragam karakteristik investor pada pasar modal di Indonesia ini memiliki berbagai analisis seperti analisis fundamental, teknikal maupun ekonomi makro yang menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan investasinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lintang. Pada gambar 3 titik, berikut adalah contoh kurva fungsi nilai terhadap return basis beli. Pada gambar 4 titik,
Berikut adalah contoh kurva fungsi nilai terhadap return basis aktiva bersih. Hasil pengujian dalam menguji fungsi nilai yang telah dipostulatkan oleh Tversky dan Kahneman pada tahun 1992 melalui regresi nonlinear menunjukkan hasil yang kurang sesuai dengan asumsi kumulatif prospek teori. Perilaku menghindari risiko atau risk averse dan menahan risiko atau risk seeker terdeteksi pada investor pasar modal di Indonesia. Namun, perilaku yang dihasilkan tersebut tidak dapat menjelaskan penghindaran kerugian atau loss aversion pada kumulatif prospek teori. Sebelum kita membahas tentang analisis beda dua kelompok, saya jelaskan teori-teori analisis beda dua kelompok. Analisis beda dua kelompok. Investor individu di Bursa Efek Indonesia memiliki perilaku penghindaran risiko yang telah dibuktikan pada pembahasan sebelumnya. Perilaku penghindaran risiko tersebut berpotensi mengabaikan peluang mendapat nilai pengembalian yang lebih tinggi. Untuk membuktikan perilaku penghindaran risiko menjadi hambatan dalam berinvestasi, penelitian ini menguji perbedaan hasil return aktual dan return yang diharapkan menggunakan uji T2 sampel tidak berpasangan yang disajikan dalam tabel 2. Hasil pengujian independen sampel test yang disajikan dalam tabel 2 menunjukkan bahwa nilai pengembalian aktual berbasis aktiva bersih dan beli berbeda signifikan pada taraf 5% terhadap nilai pengembalian yang diharapkan. Terlihat dari nilai p-value return basis beli versus expected return dan return basis aktiva bersih versus expected return pada taraf 95% masing-masing sebesar 0,02 dan 0,035. Kedua nilai p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga aktual return dan expected return signifikan berbeda nyatanya. Perbedaan pada aktual return dan expected return memiliki nilai rataan ragam yang berbeda dan menunjukkan nilai yang negatif, baik aktual return berbasis pembelian maupun aktiva bersih. Nilai aktual return yang berbeda dengan expected return menjadi hambatan investor untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi. Analisis beda dua kelompok adalah hubungan antara penghindaran risiko dan produktivitas investasi yang digambarkan melalui return yang diterima dan return yang diharapkan cukup membuktikan bahwa perilaku risk averse membatasi perolehan return. Hasil penelitian ini mendukung Sauner dan Leroy pada tahun 2004 bahwa terjadi korelasi negatif antara penghindaran risiko dengan produktivitas investasi. Korelasi yang terjadi membuktikan bahwa penghindaran risiko yang tinggi memiliki proporsi aset berisiko yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri
atas investasinya. Mahzan et al. Pada tahun 2017. Implikasi manajerial. Penghindaran terhadap risiko investasi terjadi ketika nilai pengembalian investasi dalam kondisi untung. Perilaku tersebut dapat menjadi hambatan dalam pengembalian keputusan karena berpotensi mengurangi peningkatan return. Hal ini telah terbukti bahwa penghindaran risiko yang lebih tinggi akan mengurangi produktivitas investasinya. Investor dalam meningkatkan produktivitas investasi dibutuhkan pertimbangan dalam melakukan pengembalian keputusan dalam dua kondisi nilai pengembalian. Dalam kondisi untung, investor individu sebaiknya jangan terlalu terburu-buru dalam menjual sahamnya, karena terdapat kemungkinan memperoleh return yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Namun, penahanan saham yang terlalu lama juga tidak menjanjikan perolehan return yang sangat tinggi, karena banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan harga akan turun pula. Penentuan penghindaran risiko yang tepat dibutuhkan adanya analisis valuasi saham dengan analisis tertentu. Beberapa analisis tersebut berupa analisis fundamental, analisis teknikal, atau analisis ekonomi makro. Oleh karena itu, penentuan penghindaran risiko yang tepat memerlukan literasi pasar modal yang baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa investor pasar modal di Indonesia memiliki perilaku yang sesuai dengan fungsi nilai teori prospek pada kedua dasar nilai pembelian. Investor pasar modal di Indonesia memiliki perilaku risk averse, yang artinya menjauhi risiko dapat berlaku dalam skenario apapun atau tetapi muncul teratur di Indonesia, di dunia keuangan dan investasi. Pada kondisi utang, sehingga fungsi nilai keuntungan berbentuk cekung. Pada kondisi rugi, perilaku investor diasumsikan risk seeker, atau juga bisa disebut dengan mengacu pada kenyataan bahwa seorang akan cenderung lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan. Sehingga fungsi nilai kerugian berbentuk cembung. Namun, teori prospek yang mengasumsikan keputusan investasi bersifat loss aversion, atau juga bisa diartikan bahwa tipe investor yang lebih berani mengambil keputusan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, atau juga bisa diartikan imbal hasil tinggi.
tidak terjadi pada investor pasar modal di Indonesia, sehingga tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan asumsi teori prospek. Loss aversion yang tidak terjadi karena adanya pemisahan terhadap kerugian sebelumnya, sehingga kerugian saat ini tidak terlalu menyakitkan. Penghindaran kerugian atau risk averse yang terjadi berpotensi mengurangi peluang mendapatkan return yang tertinggi. Hasil pengujian independent sample test yang membuktikan bahwa adanya perbedaan terbalik yang signifikasi antara actual return dan expected return, sehingga terjadi kolerasi negatif antara penghindaran resiko dengan produktivitas investasi. Saran: hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku penghindaran risiko dari pembatasan produktivitas dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku penghindaran risiko belum terungkap. Selain itu, penelitian ini tidak membuktikan adanya loss aversion karena diasumsikan adanya adaptasi yang lebih cepat dalam respon manfaat Hansen. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengujian perilaku Hansen pada investor Indonesia yang menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan perilaku penghindaran risiko, sehingga keputusan investasi dilakukan tepat serta meningkatkan produktivitas semua investasi. Terima kasih telah menonton dan menyimak video kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar kita bisa belajar investasi. Terima kasih.